Selamat pagi dan salam sejahtera. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Pontianus Trisantoso, mahasiswa PPG B3 tahun 2025. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sepauk, asal perguruan tinggi Sekolah Tinggi Pastoral Ketek-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 25309140. Waktu pengambilan video Selasa 7 Oktober tahun 2025. Materi pembelajaran yaitu panggilan hidup sebagai umat Allah dengan submateri panggilan hidup berkeluarga kelas 12. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Demikian perkenalan dari saya. Berikut video uji kinerja yang akan saya tampilkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, baik ya. Karena kita akan melaksanakan pembelajaran kita pada siang hari ini ya, untuk menambah semangat kita ya. Mari coba kita bangkit berdiri ya. Kampanye yel-yel kita. Oke ya. Oke. Silakan dipimpin Nadine. Tepuk fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, jadi sesuai dengan semangat kita pada siang hari ini, semua harus fokus. Oke, termasuk fokus mendengarkan absen hari ini ya. Saya absen dulu ya. Luciana Firta Erlin, Hadir, Pak. Teresia Omelia Eli, Hadir, Pak. Jefferson Ten, Hadir Pak. Stephen Rianto Chang, Mauritius Religio, Januarius Frandika. Hadir Pak. Mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita mengangkat tanda-tangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya, terkait dengan materi sebelumnya. Minggu yang lalu, Bapak pernah memberi salah satu materi yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan materi kita pada siang hari ini. Ada yang masih ingat?
Ada yang masih? Ya, silakan, Nadine. Materi sebelumnya itu tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Oke, panggilan hidup sebagai umat Allah. Oke, kita sudah melihat tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Di sana sudah Bapak jelaskan apa itu panggilan dan sebagainya. Nah, terkait dengan panggilan, mungkin ada yang masih ingat apa sih sebenarnya panggilan itu? Ada yang masih Saya, ingat? Pak. Oke. Panggilan punya arti yaitu sebutan nama, ajakan atau undangan, dan orang yang biasanya dipanggil untuk bekerja. Oke, jadi panggilan itu sebutan nama, ya, orang yang bekerja dan sebagainya itu terkait dengan panggilan. Jelas ya untuk panggilan hidup ini. Baik, hari ini kita bicara soal tujuan pembelajaran kita yang pertama. Anda diharapkan memahami panggilan hidup berkeluarga sebagai sakramen pernikahan. Oke, sakramen pernikahan itu masuk ke dalam 7 sakramen enggak kira-kira? Masuk. Oke, sekarang Bapak tanya, 7 sakramen itu apa saja? Sakramen, 7 sakramen dalam gereja Katolik itu apa saja? Oke, sakramen urutan-urutan. Coba urutan. Yang pertama sakramen apa? 7 sakramen. Sakramen baptis. Setelah baptis, Ekaristi, oke. Krisma, tobat, pernikahan, imaman, pengurapan orang sakit. Selanjutnya silakan bergabung di dalam kelompok seperti yang minggu lalu ya. Minggu lalu sudah kita bentuk kelompok. Sekarang silakan bergabung dengan kelompok sesuai dengan pembagian kelompok minggu yang lalu. Ya. Sesuai dengan pembagian kelompok minggu yang lalu. Oke, kita coba lihat videonya. Pertama kali ketemu Chelsea, dia orang yang lucu, orangnya pintar dan dewasa. Terus Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Sering ngobrol dan sering nyambung. Lama-lama kita jadi makin dekat, jadi sahabat, dan saya tanya sama dia, apa sih impiannya dia? Dan saat itu dia masih 14 tahun, dia bilang impiannya dia adalah untuk ke Disneyland. Nah, setelah itu aku rencanain gimana caranya supaya kita bisa nyampe ke Disneyland dan di pesawat kita jadian. Selama 8 tahun ini kita relationship itu based on fulfilling each other's dreams. Jadi kayak saya punya impian apa, Chelsea akan fulfill that dream. Chelsea pun punya dream apa, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk fulfill her dream. Dan selama 8 tahun ini kita banyak banget impian-impian kita yang sudah kita tercapai, tapi juga banyak banget yang belum tercapai. And the biggest dream is for us to get married. And today, we just got married. Oke, itu bagian dari pernikahan Chelsea dan Glenn ya. Di Stephen senyum-senyum ya, mungkin Stephen sebentar lagi ya. Nah, ya. Frankie udah mulai senyum-senyum ya. Oh, udah ada calonnya Frankie ya. Oke, dari video tersebut silakan kita diskusikan beberapa hal terkait dengan apa yang ada di dalam sebuah video pertama tadi. Video ini ya, pemirsa. Yang pertama, silakan diskusi di dalam kelompokmu. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan video pernikahan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, dalam video tadi apa tantangan Glenn ketika pertama kali melihat Chelsea? Lalu yang ketiga, kapan saat pertama kali mereka jadian? Yang keempat, apa harapanmu setelah melihat video tersebut? Oke ya, Bapak harapkan kamu sudah menemukan jawaban-jawaban yang tersirat dari video-video yang sudah kamu tonton tadi. Oke? Ya, atau ada yang langsung mau memberikan tanggapan? Silakan. Silakan. Kelompok 1 mungkin silakan memberi tanggapan.
Sepertinya Franky ini sudah siap ya untuk memberi tanggapan ya. Silakan Franky ya. Tapi jangan jadi Glenn aja Franky ya. Silakan kalau ada yang langsung memberi tanggapan silakan. Dari keempat pertanyaan ini silakan digabungkan menjadi satu jawaban. Ya, silakan Stephen, berdiri Stephen. Silakan dirangkum saja Stephen. Simpulanmu apa? Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan video pernikahan tersebut? Ya pasti merasa bahagia karena melihat hubungan orang tuh mulus bahagia gitu Pak. Dia pun melanjutkan pernikahannya di gereja. Nah, dalam video tadi apa tantangan Glenn ketika pertama kali melihat Chelsea? Tantangannya itu mewujudkan mimpi dari Glenn sih, karena ingin menikah di Disney ya saja. Yang kedua, kapan saat pertama kali mereka jadian? Kalau yang ini saya tahu tempat aja Pak. Tempatnya itu di Jakarta. Tempatnya menikah. Apa harapanmu setelah melihat video tersebut? Harapan saya ya semoga hubungan Glenn dan Chelsea berjalan dengan sangat panjang sampai mau memisahkan itu. Oke, mantap ya, cukup baik. Oke, yang lain silakan. Ada yang lain terkait dengan tanggapannya? Silakan. Di dalam kelompok ini Bapak sudah bagikan yang namanya LKPD. Mari kita diskusi sebentar terkait dengan LKPD masing-masing. Di sana sudah Bapak sediakan ya beberapa artikel. Ya, silakan itu dibaca terlebih dahulu artikelnya. Kemudian dari artikel itu ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan itu didiskusikan di dalam kelompok masing-masing. Setelah itu nanti setelah diskusi ya dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti silakan kita coba sampaikan hasil diskusi kita di dalam kelompok ya kepada teman-teman yang lain. Oke ya, jadi silakan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di situ. Jangan lupa dibaca artikelnya dulu ya, supaya menemukan jawabannya. Silakan didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Juga silakan didiskusikan di dalam kelompoknya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya atau kurang kamu pahami, ya, silakan disampaikan atau ditanyakan. Juga ya, silakan diskusi di dalam kelompoknya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya atau kurang kamu pahami, silakan ditanyakan. Ya. Diskusikan dulu ya. Ya Pak. Oke, sudah ya? Sudah cukup ya diskusinya di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kelompok 1. Mana kelompok 1? Stephen dan teman-temannya, silakan sampaikan Stephen. Ya, untuk diskusinya Stephen. Silakan ke depan Stephen. Ya, semuanya ya, semuanya silakan ke depan. Silakan. Tangan boleh ya. Ya, silakan Stephen. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Di siang hari yang cerah ini mungkin kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, saya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Sekarang Besar. Saya Tresya Uli. Saya juga Sosden. Saya Moses Terigo. Saya Luciana Fertari. Baik, soal pertama dan jawaban pertama akan dibacakan oleh saya. Apa yang diceritakan dalam kisah di atas yaitu pernikahan Vincent dan Connie. Tetapi mereka berdua terpisahkan karena Connie berprofesi sebagai dokter dan ia mendapatkan penugasan jauh di daerah terpencil di Palu.
Berikutnya. Pertanyaan kedua. Yang kedua, bagaimana kehidupan keluarga Bapak Vincent? Kehidupan keluarga di Bapak Vincent itu cukup sederhana dan dia pun bisa membantu anaknya untuk menyelesaikan masalah di ekonomi dan tidak menyebabkan perpisahan hubungan antara Johnny dan Vincent. Mungkin itu sih bagaimana kehidupan keluarga Bapak Vincent. Semangat apa yang dibangun dalam keluarga Bapak Vincent? Semangat keluargaan, semangat keharmonisan, dan semangat dalam memperjuangkan keluarga. Baik, selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari LKPD yang berjudul Cerita Kehidupan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Gahrame Salamujola. Saya Radina Yuli Satira. Saya Rina Kelvin. Saya Gabriel Eva Dumanuel. Baik, untuk jawaban soal-soalnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa yang diceritakan dalam kisah di atas? Kisah tersebut menceritakan tentang keluarga Vincent dan Johnny yang tetap berusaha hidup bahagia dan saling mendukung meskipun sering terpisah karena pekerjaan. 2. Bagaimana kehidupan keluarga Bapak Vincent? Kehidupan keluarga Bapak mereka jalani dengan penuh pengorbanan, kesabaran, dan saling pengertian. Meskipun terpisah jarak, mereka tetap menjaga keharmonisan dan rasa syukur. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang LKPD kami yang berjudul Cerita Kehidupan. Pertama-tama perkenalkan, saya Mary Kirana. Saya Jenny, saya Severine. Saya Dianus. Jadi pertanyaan yang pertama akan dijelaskan oleh Jenny. Apa yang diceritakan dalam kisah di atas? Kisah di atas menceritakan tentang kisah pasangan suami istri yang sudah membina keluarga selama 21 tahun dengan segala tantangan yang mereka hadapi dalam keluarganya. Pertanyaan kedua, bagaimana kehidupan Bapak Vincent? Keluarga Bapak Vincent merupakan keluarga yang harmonis, saling mendukung dalam setiap tantangan dan juga saling menguatkan. Pertanyaan ketiga, semangat apa yang dibangun dalam keluarga Bapak Vincent? Semangat keluargaan, yaitu untuk saling mendukung dan menguatkan dalam keluarga. Melalui cerita singkat itu, ya, masing-masing teman-temanmu sudah memberi tanggapan, memberi ulasan terkait dengan kedua keluarga dari Bapak Vincent itu tersebut, ya. Jadi keluarga ini, ya, menghadapi tantangan yang luar biasa, ya. Suatu sisi mereka harus fokus kerja, suatu sisi mereka harus terpisah jarak antar keluarga mereka. Nah, itu juga sering kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Ya, mungkin ada satu atau dua orang yang ingin menyampaikan, silakan. Kelompok, ya, silakan. Pengalaman relasi saya dengan anggota keluarga sendiri cukup hangat dan penuh makna. Kami saling mendukung satu sama lain meskipun kadang ada perbedaan pendapat atau salah paham. Kita beri dulu aplaus nih, ya. Luar biasa, ya. Oke, Bagaimana pengalaman relasi dengan anggota keluargamu sendiri? Pengalaman relasi dari anggota keluarga saya itu sangat hangat, saling support. Yaitu yang kedua, yang ketiga itu saling kalau misalnya ada masalah itu diselesaikan dengan baik-baik dengan cara diskusi, gitu Pak. Mungkin itu sih pengalaman keluarga saya. Oke. Relasinya cukup baik, ya. Ada masalah dan sebagainya diselesaikan dengan cara diskusi bersama, cukup baik dari Stephen, ya. Kita beri aplaus tuh, ya. Jadi masing-masing kita, saya dan Anda semua ini punya relasi atau hubungan yang baik. Silakan dibuka dulu kitab sucinya, ya. Yang mau kitab suci silakan dibuka dulu.
Ya, di Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Silakan dibuka dulu. Ini pinjam dulu sebentar ya. Kelompok ini, sepertinya kelompok ini minggu lalu ini sudah kita ingatkan ya untuk bawa kitab suci ya. Ini minggu ini juga ya. Nah, ini kebiasaan ya. Jadi minggu-minggu depan saya tidak mau lihat lagi ada kelompok yang tidak bawa kitab suci ya. Jadi pelajaran agama itu wajib bawa kitab suci. Oke, silakan dibuka dulu Matius bab 19 ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Tolong dibaca agak keras. Meta. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia ke Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Tentang bagaimana tanggapan Yesus terkait dengan perceraian. Oke, di kelompok itu sudah saya bagikan LKPD. Ya. Coba kita lihat sebentar pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di situ ya. Silakan dijawab dulu. Nanti Bapak minta tidak perlu presentasi di depan. Nanti silakan kelompok 1, 2, dan 3 menyampaikan jawabannya ya masing-masing. Ya, kelompok 1 silakan mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 silakan mengerjakan soal nomor 2 dan kelompok 3 silakan mengerjakan soal nomor 3. Oke ya. Silakan dikerjakan sekarang. Nanti kita diskusikan hasil pekerjaanmu itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kelompok 1 pertanyaan nomor 1, kelompok 2 pertanyaan nomor 2, 3 dan seterusnya. 3 cukup 3 pertanyaan saja. Yang masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 silakan. Silakan. Pertanyaan satu saja perwakilan. Ya, Stefan. Apa yang Yesus katakan itu dari kata pernikahan. Yang Yesus katakan dari kata pernikahan itu demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Artinya orang yang sudah menikah itu memiliki hubungan dan tidak terpisahkan. Dan harus membangun sifat yang saling percaya diri dan sifat menjaga hubungan satu sama lain. Oke. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Bagaimana kasih itu sabar rendah hati? Kasih yang sabar rendah hati berarti mau memahami, memaafkan, serta menerima pasangan apa adanya. Tidak mudah marah, tidak sombong, dan selalu berusaha mengutamakan kebahagiaan bersama daripada ego pribadi. Oke, kelompok 3. Apa peran Tuhan dalam panggilan berkeluarga? Peran Tuhan dalam panggilan berkeluarga adalah mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga, menetapkan pernikahan sebagai ikatan suci, menjadi sumber berkat dan kasih dalam keluarga yang tak terpisahkan. Oke ya, jadi kamu sudah membahas tentang Injil ya dari Matius bab 19 ayat 1 sampai 6. Sekarang coba kita lihat bagian-bagian yang ada di sana. Yang pertama, apa yang bisa kita simpulkan dalam bacaan Injil dari Matius ini? Yang pertama, pernikahan sebagai ikatan kudus dan kekal. Jadi setiap pernikahan itu mempunyai ikatan yang kudus dan kekal. Ya, kenapa dikatakan begitu? Karena pernikahan bukan sekedar kontrak sosial atau kesepakatan sementara, melainkan suatu ikatan yang diciptakan dan diberkati oleh Allah.
Paulus menekankan kesetaraan dan saling kasih yang didasarkan pada prinsip saling tunduk di dalam Kristus, di mana suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, dan istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi ada hubungan timbal balik di sana. Jadi Paulus sekali lagi menekankan kita bahwa kasih itu harus sama persis seperti Yesus Kristus mengasihi umat manusia. Begitu juga dengan pasangan keluarga. Berikutnya, jika pasangan suami istri dan anak-anak hidup dalam kasih yang total, maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah keluarga. Sehingga tepatlah jika disebut sebagai gereja kecil atau eklesia domestika, atau yang kita kenal dengan gereja rumah tangga, gereja kecil gitu, gereja mini, ya, yang didasari dengan Amoris Laetitia. Oke, dari sekian yang sudah saya jelaskan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Satu, ya silakan Stephen. Saya kan sering baca-baca kata juga Pak. Ya. Kan ada orang mengatakan kalau orang Katolik itu hanya boleh menikah cuma sekali seumur hidup, Pak. Ya. Apakah setelah bercerai dia menikah dengan orang lain? Apakah dia tetap akan kata orang itu pernikahan itu sah gitu, Pak? Oke. Baik, terima kasih Stephen, pertanyaannya cukup baik ya. Apakah orang Katolik itu menikah sekali seumur hidup? Ya. Dengan catatan menikah sekali seumur hidup, ya. Ada lagi satu? Ya, silahkan. Bagaimana kalau dari agama lain pindah ke Katolik lalu mereka menikah gereja, tapi yang pasangan Katolik sebelumnya sudah pernah menikah gereja? Harus dibereskan dulu pasangan sebelumnya. Ya, ketika dia menikah itu harus dibereskan dulu apakah pasangannya itu masih menikah atau tercatat sebagai pasangan Katolik yang sah atau tidak. Apakah kita memahami pernikahan sebagai sakramen? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah kita siap menerapkan kasih dalam hubungan kita kelak? Yang ketiga, apakah kita yakin dengan panggilan Tuhan untuk hidup berkeluarga? Ada pertanyaan untuk diri kita masing-masing kelak. Ya, yang pertama, apakah kita betul-betul memahami pernikahan itu sebagai sakramen, atau selama ini kita hanya menganggap pernikahan itu biasa saja? Ya, tidak ada maknanya, tidak ada sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus. Lalu berikutnya, apakah kita siap menerapkan kasih dalam hubungan kita kelak? Ya. Jelas ya? Jelas. Baik, kalau kita tidak mengambil panggilan hidup berkeluarga, maka materi kita minggu depan kita akan membahas tentang panggilan hidup membiara. Jadi minggu ini kita sudah selesai dengan panggilan hidup berkeluarga. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan panggilan hidup membiara, lagu yang berbicara tentang sebuah keluarga. Oke, saya harap kita bisa menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Kegiatan kita siang hari ini ya, dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa segala insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga Kudus Nazaret. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala